tidak disebutkan alasannya ya, alasan persisnya kenapa misalnya tidak jadi berinvestasi di IKN. Sepertinya ada perbedaan ekspektasi tentang konsep ibu kota yang dibayangkan ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Aset negara mulai digadaikan demi IKN. Ternyata utang luar negeri belum cukup. Politisi Partai Demokrat Yan Harahap menyoroti mengenai proyek ambisius Presiden Joko Widodo, yaitu Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara. Agar proyek IKN dapat terwujud, Jokowi melakukan segala cara, padahal ekonomi Indonesia tengah carut-marut akibat pandemi COVID-19 serta krisis global. Karena hal tersebut, pemerintah kabarnya akan menggadaikan atau menyewakan Gelora Bung Karno (GBK) ke swasta, kemudian biayanya digunakan untuk membangun IKN. Melansir dari redaksi Lensa Indonesia pada 18 April 2022, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. Dalam pasal 117 sampai dengan 122, pemerintah membuka ruang untuk menjual dan melakukan tukar-menukar aset barang milik negara atau BUMN untuk mendanai pembangunan IKN. Dan pelepasan aset negara itu cukup hanya dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Presiden, sehingga tanpa persetujuan DPR RI, sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BUMN. Menanggapi hal tersebut, Yan Harahap menyebut bahwa lawatan Jokowi ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan ternyata belum cukup untuk membiayai pembangunan IKN. Satu persatu aset negara mulai diincar untuk digadaikan demi kepentingan komersial untuk biaya IKN. Ternyata jalan-jalan ke luar negeri cari utangan belum cukup untuk biayai proyek-proyek ambisius. Begitu pungkasnya. Proyek IKN terancam batal, investor utama asal Jepang mundur karena tak yakin dengan Bambang Susantono. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan terkait dengan mundurnya salah satu investor utama, yakni SoftBank. Perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada di Minato, Tokyo, Jepang itu menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam investasi di proyek IKN baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengunduran diri SoftBank dari proyek IKN baru di Indonesia diumumkan pada hari Jumat 11 Maret. Kami tidak lagi berinvestasi dalam proyek ini. Tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari redaksi Nikkei Asia pada Sabtu 12 Maret. Namun meski menarik diri dari proyek IKN Nusantara yang baru saja memiliki kepala otorita baru, perusahaan multinasional itu masih memiliki komitmen untuk terus menggelontorkan investasi dari perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Begitu terangnya. Namun mundurnya SoftBank dari rencana investasi terhadap proyek IKN Nusantara baru di Indonesia ini cukup mengejutkan. Terlebih proyek IKN telah diproyeksikan sejak lama. Apalagi proyek ini merupakan agenda yang dikerjakan oleh negara dan jangka panjang yang akan berlangsung beberapa tahun atau multi-years. Maka cukup meyakinkan dan memiliki prospek jangka panjang. CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah menjabat komite pengarah proyek. Selain itu, di awal Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan proyek IKN Nusantara pada tahun 2019. Ketua dan juga CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah berkomitmen untuk turut serta mengambil bagian dari proyek tersebut. Bahkan dia juga sudah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah proyek pembangunan IKN Nusantara. Dia duduk di jabatan tersebut bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada awal tahun 2022, Masayoshi Son sebenarnya juga telah kembali berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden. Keduanya saat itu melakukan pembahasan terhadap proyek-proyek potensial yang bisa didanai oleh SoftBank. Di antaranya proyek terkait dengan kota pintar baru, teknologi baru,
kemudian kota bersih dan juga banyak air. Itulah yang akan mereka dukung secara investasi. Seperti diinformasikan sebelumnya, SoftBank telah banyak bertindak sebagai investor untuk beberapa proyek dan juga bisnis di Indonesia. SoftBank juga berinvestasi di perusahaan GoTo dan juga Grab. Perusahaan ini memang dikenal sebagai korporasi yang banyak mendanai platform bisnis khususnya di Asia Tenggara. Sementara untuk Vision Fund, yang juga merupakan bagian dari SoftBank, diketahui juga menggelontorkan investasi di funding societies yang berkantor di Singapura, sama seperti GoTo dan juga Grab. Perusahaan tersebut yang bergerak dalam bisnis pemberian pinjaman digital di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan sampai berita ini diturunkan masih belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di proyek IKN Nusantara. KPK membeberkan ada bagi-bagi kafling di lahan IKN Nusantara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan adanya temuan mengenai bagi-bagi kafling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur. Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Informasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kafling. Ujar Alex kepada wartawan Kamis 10 Maret. Karena itu, Alex mengaku Presiden Jokowi telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK. Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan Wapres RI Muhammad Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri dan giat melakukan penangkapan terhadap para koruptor, namun tidak membuat mereka jera, karena korupsi masih tetap ada. Ini menjadi keprihatinan kami kenapa terus berulang. Diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hal ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri BPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN yang mengusung Kota Dunia untuk Semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara RI merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan, ujar Soeharto. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah di mana bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan dalam pembangunan IKN. Segala cara, padahal ekonomi Indonesia tengah carut-marut akibat pandemi COVID-19 serta krisis global. Karena hal tersebut, pemerintah kabarnya akan menggadaikan atau menyewakan Gelora Bung Karno (GBK) ke swasta, kemudian biayanya digunakan untuk membangun IKN. Melansir dari redaksi Lensa Indonesia pada 18 April 2022, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. Dalam pasal 117 sampai dengan 122, pemerintah membuka ruang untuk menjual dan melakukan tukar-menukar aset barang milik negara atau BUMN untuk mendanai pembangunan IKN. Dan pelepasan aset negara itu cukup banyak dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Presiden, sehingga tanpa persetujuan DPR RI, sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Yan Harahap menyebut bahwa lawatan Jokowi ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan ternyata belum cukup untuk membiayai pembangunan IKN. Satu persatu aset negara mulai diincar untuk digadaikan demi kepentingan komersial untuk biaya IKN. Ternyata jalan-jalan ke luar negeri cari utangan belum cukup untuk biayai proyek-proyek ambisius. Begitu pungkasnya.